Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara seputar akreditasi sekolah dan madrasah. Kali ini kita akan bicara tentang visitasi atau kunjungan tim asesor ke sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, acara puncak bagi sekolah atau madrasah dalam proses akreditasi adalah menerima visitasi atau kunjungan tim asesor di sekolah atau madrasah. Seperti kita ketahui, setelah sekolah atau madrasah ditetapkan sebagai sasaran akreditasi, maka sekolah tersebut akan mengikuti sosialisasi. Setelah sosialisasi, sekolah akan mengisi dia atau data isian akreditasi. Nah, berikutnya asesor akan melakukan asesmen kecukupan terhadap dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Dokumen-dokumen yang sudah diupload di Sispena atau di EMIS. Nah, selanjutnya Ban SM Provinsi akan menetapkan sekolah dan madrasah yang memenuhi persyaratan dan layak untuk diakreditasi. Nah, sekolah-sekolah atau madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi, maka akan dilakukan visitasi oleh asesor, oleh tim asesor yang tentunya ditugaskan oleh Ban SM Provinsi. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, visitasi pada intinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh asesor untuk verifikasi, untuk validasi dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah atau madrasah dalam Sispena sekolah atau madrasah melalui wawancara, artinya asesor akan melakukan wawancara, melalui observasi atau pengamatan. Selanjutnya juga akan menelaah beberapa dokumen terhadap kondisi objektif sekolah atau madrasah. Nah, dengan demikian, tujuan visitasi pada intinya adalah untuk mendapatkan data atau informasi, atau untuk memperoleh data atau informasi tentang kondisi objektif, kondisi yang sesungguhnya dari sebuah sekolah atau madrasah, untuk menentukan status dan peringkat akreditasi sekolah tersebut. Visitasi bisa dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau daerah atau sekolah madrasahnya berada pada lokasi zona hijau yang aman dari pandemi corona, maka visitasi akan dilakukan secara luring atau asesor akan berkunjung langsung ke sekolah atau madrasah tersebut. Sebaliknya, jika sekolah atau madrasah berada dalam zona yang tidak aman, mungkin zona coklat atau merah dari pandemi corona, maka visitasi tetap dilakukan tapi secara daring atau secara online. Agar akreditasi terlaksana dengan baik dan sukses, maka sekolah atau madrasah perlu mempersiapkan pelaksanaan penerimaan visitasi atau kunjungan asesor itu dengan baik. Persiapan-persiapan itu dapat kita kelompokkan atas 3. Persiapan sebelum visitasi dilakukan, pada saat visitasi, dan pasca atau setelah visitasi selesai dilakukan. Nah, sekarang kita lihat persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah atau madrasah sebelum tim asesor berkunjung ke sekolah atau madrasah tersebut. Beberapa kegiatan itu yang jelas, pertama, sekolah
harus sudah memastikan bahwa semua data tentang indikator pemenuhan mutlak atau IPM sudah diperbarui atau sudah diupdate di Sispena atau EMIS. Dan juga harap dipastikan juga bahwa dokumen cetak atau printout dari dokumen-dokumen IPM tersebut sudah disiapkan, gunanya untuk diverifikasi oleh tim asesor kalau dibutuhkan. Kedua, sekolah atau madrasah juga harus memastikan, tentu melalui operator, bahwa semua data dan informasi tentang indikator pemenuhan relatif atau IPR juga sudah diperbarui atau sudah diupdate dan sudah diunggah atau sudah diupload ke Sispena atau EMIS. Dan ini juga penting dicek karena nilai IPR ini akan menyumbang atau berpengaruh 15% terhadap nilai akreditasi sekolah secara keseluruhan. Dan juga mohon dipastikan bahwa dokumen cetak atau printout yang sudah disiapkan sebagai bukti-bukti dari IPR ini juga sudah disiapkan untuk diverifikasi oleh asesor. Gunanya, mungkin saja data-data yang sudah diupload dan diupdate di Sispena atau EMIS belum cocok dengan kondisi objektif. Misalnya, data sudah diupdate ternyata belum sinkron dengan Dapodik. Karena itu, ada peluang bagi sekolah untuk memperbarui data itu secara langsung kepada tim asesor. Berikutnya, langkah ketiga, sekolah juga harus sudah menyiapkan atau memastikan bahwa semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diunggah atau diupload di Sispena, seperti sudah pernah saya sampaikan, jumlahnya ada 58 jenis dokumen, itu sudah diunggah, sudah terunggah, sudah terupload di Sispena atau dokumen lainnya. Kemudian yang keempat, memastikan juga bahwa sekolah sudah selesai melakukan pengisian DIA atau data isian akreditasi pada Sispena. Dan kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa semua dokumen cetak atau printout dan bukti-bukti kinerja untuk setiap butir kinerja sudah disiapkan dengan lengkap dan rapi dalam map-map tertentu. Jadi jumlahnya tentu disesuaikan dengan butir kinerjanya. Kalau SMP dan SMA, MTS dan MA, jumlah map dokumennya ada 35. Kalau SD ditambah 1 butir kekhususan, jumlahnya 36. Kalau SLB ditambah 5 butir kekhususan, jadi ada 40. Sementara SMK jumlah butir kekhususannya ada 9, ditambah 35 butir kinerja inti, jadi ada 44 map yang disiapkan untuk dokumen-dokumen itu. Yang keenam, sekolah atau madrasah juga harus memastikan bahwa semua guru di sekolah atau di madrasah tersebut siap untuk diobservasi atau diamati pelaksanaan PBM-nya oleh tim asesor pada waktu visitasi atau kunjungan. Karena salah satu tugas atau teknik pengumpulan data yang wajib dilakukan oleh asesor adalah mengamati atau mengobservasi pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah tersebut. Biasanya diwakili oleh 2 orang guru karena asesornya ada 2, dan biasanya asesor memilih guru yang akan diobservasinya sesuai kemauannya. Jadi tidak bisa ditentukan oleh sekolah. Karena itu, sekolah harus memastikan
semua guru siap untuk diobservasi, karena nilai sekolah juga akan diwakili oleh nilai 2 orang guru tersebut. Ketujuh, diharapkan sekolah menyiapkan profil sekolah, profil singkat saja, profil madrasah untuk disampaikan pada waktu temu awal. Profil sekolah tidak usah terlalu banyak, yang penting sederhana saja, terutama mungkin menyampaikan kondisi faktual sekolah, juga bisa cerita tentang sejarahnya, tentang tenaga pendukung, dan yang tidak kalah pentingnya tentu adalah tentang prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh sekolah. Profil ini nanti akan disampaikan pada waktu temu awal. Karena itu ada baiknya juga jika peralatan ada, profil ini juga disiapkan dalam bentuk PowerPoint yang bisa ditayangkan pada waktu temu awal. Dan sebaiknya juga ada print out-nya atau dokumen cetaknya yang bisa diserahkan kepada asesor. Dan yang kedelapan, yang sangat penting adalah menyepakati jadwal visitasi. Ini biasanya jadwal visitasi tim asesor ke suatu sekolah sudah dirancang, didesain oleh Ban SM Provinsi, karena ini juga berkaitan dengan pengaturan jadwal sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan. Karena itu, kalau ragu-ragu, sebaiknya sekolah menghubungi tim asesornya untuk mengingatkan, menyepakati kembali jadwal tersebut. Dan terakhir, sekolah harus menyiapkan sejumlah personal untuk dihadirkan di sekolah atau di madrasah pada waktu visitasi, baik itu visitasinya luring ataupun visitasi daring. Personal-personal tersebut nanti akan menjadi narasumber yang akan diwawancarai oleh asesor. Personal-personal yang perlu disiapkan itu adalah kalau untuk SD atau MI, yang perlu disiapkan itu yang jelas kepala sekolah atau kepala madrasah sudah pasti 1 orang. Kemudian guru kelas atau guru mata pelajaran, kan di SD atau MI juga ada guru mata pelajaran, PJOK dan pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi jumlahnya 6 orang. Kemudian tenaga administrasi 1 orang. Walaupun di SD atau MI tidak ada tenaga administrasi yang diangkat dari kalangan ASN, tetapi faktanya setiap SD dan MI sudah punya tenaga administrasi, walaupun itu tenaga sukarela, maka harus dihadirkan minimal 1 orang. Kemudian unsur komite sekolah atau orang tua siswa. Di komite sekolah itu juga dihadirkan, boleh ketua, boleh anggota. Yang penting unsur komite sekolah atau madrasah bukan berasal dari guru di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah siswa atau kelas. Kalau dia sifatnya nanti luring, itu siswanya akan dipilih oleh asesor. Tapi sebaiknya juga sekolah menyiapkan beberapa orang siswa untuk diwawancarai oleh tim asesor. Nah, untuk SMP dan MTS, juga SMA dan madrasah aliyah, personal yang perlu disiapkan itu tentu pertama kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah minimal 1 orang, ya. Walaupun di SMP, SMA, MTS atau MA itu wakilnya lebih dari 2 orang, tapi standby 1 orang. Wakil kepala sekolah yang mana saja itu ya silakan. Tentu siapa yang lebih menguasai atau lebih berpengalaman sebagai wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah. Kemudian guru mata pelajaran sebanyak 3 orang, tidak ditentukan kelasnya.
juga tidak ditentukan mata pelajarannya, silakan sekolah atau madrasah memilih. Kemudian guru bimbingan dan konseling. Ya, secara prinsip di SMP, MTS, SMA dan MA itu kan ada guru bimbingan dan konseling. Nah, dihadirkan minimal 1 orang. Kemudian tenaga administrasi 1 orang. Kemudian unsur komite sekolah juga 1 orang, seperti yang saya sampaikan tadi. Komite sekolah yang bukan guru di sana. Dan terakhir siswa, ya minimal 2 orang. Tapi nanti tergantung kepada permintaan asesor, sebab nanti yang 2 orang ini mungkin nanti bisa ditambah karena asesor nanti juga membutuhkan siswa yang akan mengisi angket. Biasanya yang mengisi angket ini mungkin sekitar 4 atau 5 orang. Tapi dia bisa saja, kalau walaupun luring, tapi siswa bisa saja tidak berada di sekolah. Ya, mungkin pengisian anketnya melalui link yang nanti disiapkan oleh asesor. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, untuk SMK dan madrasah aliyah kejuruan memang jumlahnya agak banyak karena SMK punya kekhususan. Ya, yang pertama adalah unsur kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah 1 orang. Walaupun di SMK itu mungkin ada yang punya 4 atau 5 wakil, silakan standby, tapi yang minta perlu dihadirkan adalah 1 orang. Guru mata pelajaran sebanyak 3 orang, tentu bisa mewakili guru mata pelajaran normatif dan adaptif. Kemudian guru bimbingan konseling 1 orang, tenaga administrasi 1 orang, kemudian unsur komite sekolah juga 1 orang. Dan kemudian khusus untuk SMK itu perlu dihadirkan ketua atau ketua program atau ketua kompetensi keahlian 1 orang. Kemudian ketua bursa kerja khusus atau ketua BKK 1 orang. Kemudian guru kejuruan 1 orang. Dan tentu berikutnya adalah siswa, dan yang sangat diperlukan juga adalah perwakilan dari alumni minimal 1 orang, dan juga ada perwakilan dari pemangku kepentingan atau dari kalangan DUDI, dari dunia usaha dan dunia industri. Diharapkan ada yang bisa dihadirkan minimal 1 orang. Nah, khusus untuk sekolah luar biasa atau madrasah luar biasa juga mirip-mirip dengan sekolah yang lain. Bedanya nanti akan terlihat adalah pada kekhususannya. Yang jelas untuk SLB tetap kepala sekolah atau kepala madrasah, wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah 1 orang, guru mata pelajaran 3 orang, guru bimbingan dan konseling 1 orang, tenaga administrasi 1 orang, kemudian unsur komite sekolah 1 orang, kemudian siswa 2 orang, dan tentu belum termasuk siswa yang harus mengisi angket. Dan yang tidak kalah pentingnya di SMK adalah tenaga ahli atau terapis atau psikolog, dihadirkan 1 orang. Jadi saya ulang, untuk SLB perlu menghadirkan tenaga ahli atau terapis atau psikolog, salah satu saja yang mewakili pihak-pihak tersebut. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, setelah segala satunya itu disiapkan, maka tibalah waktunya asesor berkunjung ke sekolah. Jadi ini yang saya sebut dengan saat visitasi berlangsung. Satu sekolah atau satu madrasah itu akan divisitasi oleh tim asesor yang berjumlah 2 orang. Jadi nanti akan dikenal istilah ada asesor 1, ada asesor 2. Dan lama kunjungan itu adalah selama 2 hari. Jadi asesor akan berada di sekolah atau di madrasah tersebut
selama 2 hari. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 2 hari tersebut bermula dari kegiatan yang disebut dengan temu awal. Temu awal itu adalah semacam penyambutan yang dilakukan oleh sekolah terhadap tim asesor. Jadi tidak ada sambutan-sambutan yang sifatnya bermewah-mewahan. Ban SM biasanya tidak menyarankan hal yang demikian. Ada disambut dengan tari gelombang, dengan karangan bunga. Biasanya Ban SM tidak menganjurkan demikian, malah cenderung melarangnya. Tapi langsung diadakan pertemuan antara tim asesor dengan warga sekolah di sekolah, di ruang pertemuan yang disebut dengan temu awal. Pada temu awal itu yang dilakukan adalah acara utamanya adalah penyampaian profil sekolah oleh pihak sekolah. Jadi yang menyampaikan itu bisa saja kepala sekolah, bisa saja wakil kepala sekolah, dan tentu sebaiknya tentu kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian acara keduanya adalah perkenalan dan penjelasan cara kerja oleh tim asesor. Nah, ini inti acara utama, tapi bisa juga ditambah dengan acara-acara lain. Misalnya ada pembukaan, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, adanya lagu Indonesia Raya, ada pembacaan doa. Barangkali itu dibolehkan saja, atau ada sambutan dari komite, silakan saja. Tapi yang intinya adalah yang dua tadi, penyampaian profil sekolah dan perkenalan dan penjelasan cara kerja oleh asesor. Nah, acara yang kedua itu adalah penggalian data oleh tim asesor. Artinya tim asesor akan mendalami data-data yang sudah diisikan oleh sekolah melalui Sispena, atau data isian asesor atau dia yang sudah diisi oleh sekolah. Maka tim asesor akan melakukan penggalian data melalui 3 cara. Pertama, melakukan telaah dokumen. Mungkin asesor melakukan observasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah asesor akan melakukan wawancara atau mewawancarai personal-personal yang telah disiapkan tadi. Tata cara kerja dan pengaturannya itu diserahkan kepada asesor. Nah, pada hari terakhir atau hari kedua itu diadakan kegiatan yang namanya temu akhir. Artinya semacam say goodbye-nya dari tim asesor ke sekolah. Tapi inti utamanya kegiatan pada temu akhir adalah tentu penyampaian kesan dan pesan oleh tim asesor. Jadi bisa saja asesor menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi secara umum, tapi belum merupakan hasil penilaian kinerja atau akreditasi sekolah. Karena hasil akhir dari penilaian akreditasi itu nanti akan diumumkan secara resmi oleh Ban SM. Karena setelah selesai asesor akan dilakukan lagi, masih ada beberapa tahapan untuk penyelesaian pekerjaan akreditasi. Dan acara kedua adalah sambutan atau pemberian ucapan terima kasih oleh pihak sekolah atau madrasah, kata-kata perpisahan dari sekolah kepada tim asesor. Nah, setelah asesor berangkat, maka pada waktu yang memungkinkan nanti atau sebelum asesor berangkat itu ada penandatanganan berita acara visitasi yang ditandatangani bersama antara asesor dan kepala sekolah. Biasanya tim asesor sudah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, setelah selesai 2 hari tentu asesornya sudah kembali ke posnya masing-masing, tapi kerja sekolah masih belum selesai. Nah, setelah visitasi minimal tentu ada 4
kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah. Yang pertama yang sangat penting adalah mengisi kartu kendali di Sispena. Di kartu kendali ini adalah sebuah dokumen yang sudah disiapkan oleh aplikasi Sispena dan sekolah tinggal mengisinya. Cuman perlu diketahui bahwa kartu kendali akan bisa diisi atau bisa dibuka jika asesor telah selesai melakukan penilaian, menginput nilainya di Sispena. Kalau beberapa hari sekolah membuka Sispena, kartu kendalinya belum bisa dibuka, itu berarti asesor belum selesai menginput nilai akreditasinya. Nah, pada masanya nanti tentu Ban SM akan mengakhiri tahapan penilaian, lalu itu akan diumumkan hasil akreditasi itu secara resmi pada situs atau laman Ban SM Pusat. Nah, jika sudah diumumkan, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Kemungkinan pertama, menerima atau setuju dengan hasil akreditasi yang sudah dilakukan, yang sudah diumumkan. Tentu maka dia aman-aman saja. Tetapi sekolah punya hak untuk mengajukan surat keberatan. Jadi setelah melihat hasil pengumuman akreditasi, sekolah berhak atau boleh mengajukan surat keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Artinya, sekolah atau madrasah merasa bahwa nilai atau penilaian yang diberikan oleh asesor tidak atau belum sesuai dengan fakta yang ada di sekolah. Maka sekolah diberi peluang untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang dialamatkan kepada Ban SM melalui Ban SM Provinsi. Maka jika ada pengajuan keberatan, maka Ban SM akan melakukan kajian terhadap keberatan yang diajukan oleh sekolah atau madrasah. Yang perlu diingat adalah bahwa rentang waktu untuk pengajuan surat keberatan itu adalah maksimal atau paling lama 14 hari kerja setelah pengumuman. Kalau setelah 14 hari kerja setelah pengumuman tidak ada pengajuan keberatan, artinya sekolah atau madrasah sudah menerima atau setuju nilai yang diberikan oleh Ban SM. Dan yang keempat tentu adalah sekolah sudah boleh mengunduh atau mendownload sertifikat elektronik pada laman Ban SM. Jadi sertifikatnya sekarang sudah sertifikat elektronik. Sekolah tidak perlu mendatangi Ban SM Provinsi. Sekolah cukup mendownloadnya dari laman Ban SM, sekaligus nanti bisa memprintnya. Tentu kalau sekolah tidak mengajukan keberatan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, beberapa hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa jika visitasi dilakukan secara daring atau secara online, maka sekolah berkewajiban memastikan bahwa koneksi internet untuk berkomunikasi atau fasilitas apa saja, mungkin dengan Zoom meeting dan lain-lain, tersedia dengan baik, ya, bahwa harus tersedia dengan baik dan stabil. Nah, seandainya di lapangan, di lokasi sekolah Bapak dan Ibu, koneksi internetnya kurang stabil atau tidak ada sama sekali, silakan sekolah atau madrasah menghubungi Ban SM provinsinya. Kemudian juga disarankan sebelum kunjungan, sebelum waktu visitasi, disarankan sekolah merekam video PBM pada 2 kelas yang berbeda dengan guru yang berbeda pula. Silakan sekolah memilihnya. Mungkin tidak direkam seutuhnya selama, kalau guru itu mengajar 90 menit, mungkin
direkam 90 menitnya silakan, atau diambil cuplikan-cuplikan bagian pendahuluan, inti dan penutupnya silakan. Tentu sebaiknya ya kalau bisa direkam utuh video tersebut dikirimkan kepada asesor sebelum jadwal visitasi untuk diobservasi oleh asesor. Tapi kalau tidak memungkinkan hal yang demikian, tentu ada cara-cara lain yang bisa disepakati bersama asesor. Apakah pembelajaran pakai Zoom meeting? Tentu asesor akan bisa bergabung pada room Zoom meetingnya untuk melihat proses pembelajaran. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan sekolah melakukan atau katakanlah menjamin ketersediaan internet yang memadai dan stabil yang akan digunakan selama visitasi. Kalau ada keraguan-raguan, silakan Bapak dan Ibu kepala sekolah atau kepala madrasah berkomunikasi dengan BAN SM di provinsi masing-masing. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila sekolah madrasah mengajukan surat keberatan akan dibahas oleh BAN SM. Jika isi keberatan sekolah madrasah diterima, maka akan dilakukan visitasi ulang atau surveillance oleh BAN SM dengan menunjuk tim asesor yang berbeda dengan tim yang melakukan visitasi sebelumnya. Dan konsekuensinya tentu adalah sertifikat elektroniknya belum bisa diterbitkan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang akreditasi sekolah kali ini. Saya ingatkan bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan diri menghadapi akreditasi sekolah atau madrasah. Ada video tentang memahami butir-butir akreditasi, juga ada video tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Sekali lagi, silahkan cari dan tonton IJ Nauman Channel. Dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.